Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa, NIM 1951141028 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah novel dari Boy Tjandra yang berjudul Satu Hari di 2018. Novel ini ditulis oleh Boy Tjandra dan disunting oleh Dian Nitami. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit buku Media Kita pada tahun 2015. Jumlah halaman yang terdapat di dalam buku adalah 172 halaman. Bagian-bagian atau bab-bab yang terdapat dalam novel ini: yang pertama, Satu Hari di 2018. Kedua, Rahasia Lani dan Mandela. 3. Cerita dari Rea. 4. Dua batang pohon beringin dan kisah taman patah hati. 5. Hujan dan daun-daun gugur. 6. Intan dan Alisa. 7. Meski Agustus di Belanda dan Indonesia tak lagi sama. 8. Laut dan hal-hal yang aku benci. 9. Lelaki kesepian dan lelaki pinggir muara. 10. Nyanyian kucing. 11. Mencintai adalah usaha menanam ketakutan. 12. Tubuh paling tabah. 13. Percakapan tengah malam. 14. Terima kasih tidak pergi meski aku terlambat menyadari. Dan yang terakhir atau yang ke-15 adalah draft surat untuk Maura. Setiap bagian atau bab ini menceritakan kisah yang berbeda-beda, seperti pada bagian 1 yaitu Satu Hari di 2018 yang juga merupakan judul. Pada bagian ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Irfan yang mencoba untuk melupakan masa lalunya bersama perempuan yang bernama Alisa. Demi melupakan masa lalunya yang kelam tersebut bersama Alisa, Irfan melarikan diri dari kota kelahirannya. Bagian 2, Rahasia Mandela dan Lani. Pada bagian ini menceritakan tentang sahabat yang sangat dekat sedari mereka kecil. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain. Suatu hari Mandela bercerita kepada Lani bahwa ia jatuh cinta pada orang lain. Padahal Mandela telah memiliki kekasih bernama Gilang yang telah 3 tahun bersamanya. Namun Mandela hanya bermain-main dengan Gilang. Saat Mandela mengatakan ingin melepaskan Gilang dan menjalin hubungan baru, Lani merasa resah dan juga senang. Karena selama ini Lani pun menjalin hubungan asmara dengan Gilang di belakang Mandela. Lani takut Mandela bisa saja berubah pikiran seperti sebelumnya. Bagian 3, Cerita dari Rea. Cerita ini mengenai kisah Rea dan Randy. Mereka pertama kali bertemu di sebuah kafe, dan disitulah awal mula kisah mereka. Mereka saling jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan. Rea selalu bercerita tentang ayahnya yang sangat ia kagumi. Berbeda halnya dengan Randy yang bahkan tidak bisa mengingat wajah ayahnya sendiri. Ayah Randy meninggalkannya bersama ibunya saat ia berusia 2 tahun. Hubungan mereka pun terus berjalan selama 1 tahun, dengan Rea yang terus bercerita betapa mengagumkannya ayahnya, dan Randy yang terus berusaha menjadi sosok yang seperti ayah Rea bagi Rea. Hingga suatu hari Randy berencana meminang Rea. Setelah semua direncanakan dan hari Randy berkunjung ke rumah Rea pun terlaksana, namun siapa sangka ternyata ayah Rea yang selalu Rea banggakan selama ini adalah ayah yang meninggalkan Randy dan ibunya bersama perempuan lain 2 tahun yang lalu. Tiap bagian dari novel ini menceritakan hal yang berbeda. Tidak ada hubungan antara satu bagian ke bagian lain pun dalam novel ini. Namun semua cerita dalam novel ini bercerita tentang dua hati yang tidak bisa bersama. Bagaimanapun mereka berusaha untuk bersama, selalu ada penghalang. Kelebihan dari novel ini adalah karena tiap novel menceritakan bagian yang berbeda, kita dapat mengambil pelajaran dan kisah yang berbeda dari tiap bagian atau bab. Akan tetapi, kelebihan tersebut juga merupakan kekurangan dari novel ini, karena tiap bagian berbeda. Kita sebagai pembaca masih merasa penasaran akan kelanjutan cerita pada tiap bagian yang ada di dalam novel. Namun secara keseluruhan novel ini sangat menarik untuk dibaca.
Saya harap teman-teman dapat membaca novel ini dan mengambil pelajaran di dalamnya. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.